Dengan bengisnya, dia menembak bagian belakang kepala Mindy dengan senjatanya. Fairbanks adalah sebuah kota di Alaska yang terkenal karena memiliki udara yang dingin dan suasana kota yang tenang. Namun, ketenangan kota tersebut tiba-tiba sirna ketika seorang perawat bernama Mindy Sloss yang pamit kepada teman-temannya untuk bertugas tiba-tiba tidak bisa dihubungi dan hilang secara misterius pada bulan Agustus 2007. Apa sih yang terjadi kepada Mindy dan kenapa dia bisa tiba-tiba hilang? Apakah dia dibunuh atau diculik? Kita akan bahas kasus ini secara tuntas. Sebelum kita masuk ke video kali ini, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe dulu. Karena kedepannya kita akan lebih banyak membahas kasus-kasus yang lebih menarik lagi. Jadi, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke lah, gak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita masuk ke TKP. Leave the world around us. They don't need to know. Come find me where. Mindy was a very strong woman. She was very independent. Mindy was very professional. She was very timely. If you weren't 5 minutes early for a meeting, you were late. She was very responsible. As far as a work ethic, most people give 100%. Mindy gave 110. Mindy adalah orang asli New York yang pindah ke Alaska pada tahun 1980. Wanita berusia 52 tahun ini mendapatkan gelar perawatnya dari University of Alaska. Menurut temannya yang bernama Gary Yett, Mindy adalah seorang perawat yang memiliki dedikasi yang tinggi dan dia selalu mengabdikan dirinya untuk membantu orang lain. Mindy Sloss bukanlah perawat biasa, karena dia mempunyai lisensi praktisi perawat psikiatri. Setelah mendapatkan gelarnya, kemudian Mindy mendapatkan pekerjaan di kota Fairbanks yang berjarak 358 mil dari tempat tinggalnya di kota Anchorage, Alaska. Dia bekerja di sana selama 5 hari, dan dia akan pulang setiap akhir pekan. Pada tanggal 6 Agustus 2007, Mindy tidak masuk kerja. Dan anehnya, dia juga tidak menelepon tempat kerjanya untuk meminta izin. Ketika Gary mencoba menelepon Mindy, tetapi panggilannya itu tak kunjung diangkat. Setelah berkali-kali menelepon dan tak kunjung mendapat jawaban, Gary langsung melapor ke kantor polisi. Setelah itu, polisi langsung melakukan penyelidikan di rumah Mindy. Ketika mereka sedang melakukan pencarian, mereka menemukan beberapa hal aneh seperti mobil Mindy tidak ada di parkiran dan kamarnya berada dalam keadaan yang sangat rapi. Mungkin hal ini bukanlah suatu hal yang aneh bagi sebagian orang, tetapi hal ini sangat aneh bagi orang-orang yang benar-benar mengenal Mindy. Menurut Gary, temannya itu adalah tipikal orang yang gak rapi-rapi banget. Dan setiap dia berangkat kerja, dia tidak pernah menggunakan mobilnya dan lebih memilih untuk pergi menggunakan taksi untuk menuju ke bandara dan kemudian naik pesawat menuju ke tempat kerjanya. Penyidik kemudian menaruh kecurigaan mereka kepada mantan pacar Mindy, yaitu Bob Conward. Tetapi, setelah mereka menelusuri lebih dalam, Bob sedang berada di luar kota di hari menghilangnya Mindy. Dan menurut penyidik, itu adalah alibi yang cukup kuat yang membuat mereka yakin bahwa Bob bukanlah orang di balik hilangnya Mindy Sloss. Penyidik kemudian memperluas penyidikan mereka dengan cara memeriksa isi komputer Mindy. Tetapi tetap saja, mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mereka juga sampai memasukkan pengumuman hilangnya Mindy ke TV nasional. Para penyidik yang mulai kewalahan kemudian meminta bantuan FBI untuk membantu mereka mencari Mindy Sloss. Salah satu agen FBI kemudian menyarankan untuk memeriksa kartu kredit dan kartu ATM-nya untuk mengetahui apakah dia berencana untuk pergi ke suatu tempat tanpa memberitahu orang-orang terdekatnya. Dengan cara itu, penyidik bisa mengetahui posisi terbarunya. Kemudian, mereka menemukan hal yang mencurigakan.
Setelah hilangnya Mindy, ada aktivitas penarikan uang dari rekeningnya dengan jumlah yang lumayan banyak. Mereka kemudian menemukan sebuah rekaman CCTV dari sebuah ATM yang digunakan untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai dari rekening Mindy. Dan yang membuat mereka terkejut, yang menarik uang bukanlah Mindy, melainkan orang aneh yang menggunakan pakaian serba hitam, sapu tangan dan topi untuk menutupi wajahnya, dan dia juga membawa ransel hitam. Di momen ini, sepertinya dia tidak menyadari kalau di bilik ATM ada CCTV. Dengan cerobohnya, dia sempat membuka penutup wajahnya untuk beberapa detik. Dan dengan rekaman ini, polisi mulai menemukan setitik cahaya dalam kasus ini. Para penyidik pun juga sempat menunjukkan rekaman ini ke teman-teman Mindy. Tapi sayangnya, mereka semua tidak ada yang mengenali siapa pria misterius itu. Sepertinya, keberuntungan terus berada di sisi penyidik karena mereka menemukan bukti rekaman CCTV lagi. Dan kali ini, rekamannya menunjukkan dengan jelas full body dari pria berpakaian serba hitam itu. Setelah mereka menyaksikan dengan seksama, di pertengahan video itu, pria itu terlihat panik setelah mengambil uang dari rekening Mindy sebanyak 500 US dollar, dan ternyata saat itu dia lupa untuk mengambil kartu ATM-nya setelah mengambil uang, sehingga kartunya tertelan mesin ATM. Para penyidik kemudian memperluas skop pencarian mereka dengan menanyai para tetangga Mindy. Dan saat mereka menanyai salah satu tetangga Mindy, mereka melihat gerak-geriknya yang menunjukkan bahwa dia sedang khawatir dan gelisah. Meskipun begitu, penyidik tidak bisa mendapatkan satupun informasi dari wanita itu. Beberapa jam kemudian, wanita itu menelepon ke kantor polisi dan memberikan kesaksiannya bahwa tetangganya yang bernama Jocelyn sempat mengatakan kepadanya agar tidak memberitahu polisi tempat tinggalnya dengan alasan dia sedang dalam masa percobaan. Penyidik segera menyadari sesuatu ketika mereka mendengar nama Jocelyn. Dia adalah mantan narapidana yang pada tahun 2000 lalu pernah melakukan pembunuhan sekaligus pemerkosaan terhadap wanita yang berusia 33 tahun yang bernama Della Brown. Tetapi, saat itu dia berhasil lolos dari hukuman berat karena juri saat itu hanya menghukumnya karena perusakan bukti, bukan karena pembunuhan dan pelecehan seksual. Alhasil, dia hanya dijatuhi hukuman 6 tahun 6 bulan penjara, dan kemudian dia dibebaskan bersyarat dan hanya menjalani hukuman kurang dari 3 tahun penjara. Para penyidik pun mulai menaruh kecurigaan terhadap Wade yang tidak lain dan tidak bukan adalah tetangga Mindy yang rumahnya berada tepat di sebelah rumah Mindy. 1 minggu setelah hilangnya Mindy Sloss, mobilnya kemudian ditemukan terparkir di Bandara Anchorage dan CCTV di parkiran itu juga menunjukkan pengemudi mobil itu yang tidak lain dan tidak bukan adalah pria misterius yang memakai pakaian gelap. Setelah melihat rekaman ini, para penyidik memiliki firasat bahwa Mindy kemungkinan sudah tewas. Pemeriksaan lebih lanjut dilakukan kepada mobil Mindy untuk mencari bukti dan DNA yang mungkin tertinggal. Kemudian, mereka menemukan dompet Mindy dengan kartu ATM-nya yang sudah hilang. Dan mereka juga menemukan DNA Mindy di kursi belakang mobil. Lalu, mereka memfokuskan pencarian DNA ke kursi pengemudi untuk mencari siapa pelakunya. Pencarian Mindy menjadi lebih intens, karena anjing K9 turut dilibatkan dalam pencarian ini. Setelah mengendus barang yang ada di mobil, anjing itu kemudian mulai mencari, dan para penyidik kemudian mendapatkan hasil akhir yang sebenarnya sudah mereka perkirakan. Anjing itu berhenti di depan rumah Jocelyn, dan saat penggeledahan di rumah itu dilakukan, mereka menemukan nota penarikan uang di jaket yang sama yang dipakai pria misterius saat menarik uang menggunakan kartu ATM Mindy. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan jam tangan wanita, dan saat mereka menanyakan kepada Gary, dia langsung menjawab bahwa itu adalah jam milik Mindy. Ingat kan saat aku bilang bahwa penyidik lebih berfokus untuk mencari DNA di kursi pengemudi, khususnya di setir? Nah, setelah beberapa hari, hasilnya mengatakan bahwa
DNA yang ditemukan di kursi pengemudi, khususnya di setir, sama persis dengan DNA dari Joshua. Dengan bukti yang cukup solid, akhirnya polisi memasukkan nama Joshua ke dalam daftar pencarian orang. Dan mereka juga mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa menemukan Joshua, maka orang itu akan diberikan uang sebesar 1.000 US dollar. Singkat cerita, polisi mendapatkan telepon dari salah satu teman Wade yang bernama Christina, yang mengatakan bahwa beberapa hari ke belakang dia sering mengantar Wade ke berbagai tempat, dan saat itu dia melihat bahwa Wade membawa tas yang sama dengan yang ada di dalam rekaman CCTV. Tidak lama kemudian, dia datang ke kantor polisi untuk menyerahkan tas itu, dan mereka menemukan sebuah foto di HP yang berada di dalam tas yang memperlihatkan tangan yang menggenggam pistol berjenis Glock kaliber 45. Para penyidik menyimpulkan bahwa itu adalah foto tangan dari Joshua. Tidak disangka tidak diduga, setelah Christina sampai di rumahnya, Wade datang dan meminta tasnya. Christina yang ketakutan kemudian menelepon polisi. Tapi sayangnya, saat polisi datang, Wade sudah melarikan diri ke sebuah apartemen, dan di sana dia sudah menyandra beberapa orang. Tim SWAT yang sudah mengepung area itu kemudian melakukan negosiasi dengan Wade, dan untungnya tim SWAT berhasil menangkap Wade sebelum dia melukai 2 orang yang dijadikan sandera. Saat dia diinterogasi di kantor polisi, dia tidak mau mengatakan apapun, dan dia juga bersikeras untuk memanggil pengacaranya. Dan isi interogasinya seperti ini. Hi, I'm Pam Perneau with APD. And we want to let you know what's going on. You gonna talk with us at all, or are you just gonna sit there? You gonna do the silent treatment? Do you want to talk with us About what? about what you've been arrested for? I have no idea what I've been arrested for, man. You've been arrested for 2 counts of bank fraud, aggravated identity theft, and access device fraud. With that, That is bank fraud, which means that you used an ATM card of somebody that's not yourself, and that person did not give you permission to do so. you guys assume all this? No, we don't assume. We have a little bit more than assume. I mean, we actually talked to Mindy, What'd you just say? You guys trying to play games with me, man? I'm with my attorney, dude. Saat penyidik menyebutkan bahwa mereka mendapatkan kesaksian dari Mindy Sloss, wajah Wade terlihat sedikit menyeringai. Dan saat itu, polisi makin menguatkan dugaan mereka bahwa Wade adalah pelakunya. 6 minggu setelah menghilangnya Mindy Sloss, tepatnya pada tanggal 13 September 2007, tubuhnya akhirnya ditemukan di sebuah hutan yang berjarak 5 mil dari kota Wasilla, Alaska. Saat itu, tubuh Mindy ditemukan dengan keadaan yang sangat-sangat mengenaskan, di mana dia telah ditembak di bagian kepalanya, sebagian tubuhnya sudah terbakar, mulutnya disumpal, dan pergelangan tangannya diikat dengan tali pengikat. Dan di bawah kepalanya ditemukan selongsong peluru kaliber 45 yang sama seperti peluru dari senjata Wade. Polisi yang masih mencari bukti untuk memperkuat dugaan mereka bahwa Wade adalah pelaku di balik meninggalnya Mindy, kemudian kembali melibatkan anjing canine untuk men-track bau badan dari Wade dan juga Mindy. Dan hasilnya, kedua anjing canine itu berhenti di tempat ditemukannya badan Mindy. Tidak berhenti di situ saja, mereka kemudian menerjunkan tim forensik untuk mencari bukti dan DNA Wade di rumah Mindy. Setelah berjam-jam meneliti, akhirnya mereka menemukan DNA Wade dari sehelai rambutnya yang tertinggal di rumah Mindy. Dengan bukti sebanyak itu, akhirnya Wade divonis bersalah atas pembunuhan Mindy Sloss. Lagi-lagi, penyidik masih belum puas setelah menjebloskan Wade ke dalam penjara, dan mereka menginginkan Wade mendapatkan hukuman mati. Seperti gayung bersambut, istri Wade kemudian memberikan kesaksiannya bahwa Wade memang benar telah menghilangkan nyawa Mindy dengan cara yang brutal. Dia menjelaskan bahwa di malam kejadian itu, awalnya suaminya itu hanya ingin mencuri uang di rumah tetangganya itu.
Setelah bisa menerobos masuk, kemudian dia mulai mencari barang-barang berharga di seluruh penjuru rumah. Ketika Wade sibuk mencari barang-barang berharga, tiba-tiba Mindy muncul dari kamarnya dan memergoki Wade. Wade yang panik dan berpikir bahwa dia tidak ingin kembali mendekam dalam penjara pun akhirnya membanting Mindy ke lantai dan langsung mengikatnya. Setelah itu, dia kembali ke rumahnya untuk mengambil pistol Glock kaliber 45 dan memasukkan Mindy ke mobilnya untuk dibawa ke hutan. Setelah mereka berdua sudah berada di dalam hutan, Wade berkata kepada Mindy bahwa dia akan membebaskannya. Kemudian, dia menyuruh Mindy untuk berlutut menghadap ke hutan agar dia bisa melepaskan ikatannya. Tetapi, bukannya melepaskan ikatan wanita berusia 52 tahun itu, dengan bengisnya, dia menembak bagian belakang kepala Mindy dengan senjatanya. Setelah dia mengeksekusi korbannya, dia kembali ke rumah Mindy untuk menghilangkan segala jejak di rumah itu. Dengan kesaksian tersebut, penyidik sudah mempunyai semua hal untuk membuat Wade mendapatkan hukuman mati. Mereka kemudian memanfaatkan keterpojokan Wade dan mulai bernegosiasi dengannya. Mereka memberikan sebuah tawaran. Jika Wade mau mengaku bersalah atas terbunuhnya Mindy Sloss dan Della Brown, mereka akan mencabut hukuman matinya. Wade pun akhirnya setuju dan mengakui bahwa dia bersalah di hadapan hakim, teman-teman Mindy, dan ibu Della Brown. Dan akhirnya, dia dijatuhi hukuman 99 tahun penjara. Beberapa tahun setelah kasus pembunuhan itu, pada bulan Juni 2014, Josh mengakui bahwa dia telah membunuh 3 pria sebelum dia ditangkap. Pihak berwenang percaya bahwa dia merujuk pada pembunuhan John Martin pada tahun 1994, Henry Ong Tawasruk pada tahun 1999, dan satu laki-laki tak dikenal yang dia habisi di hari yang sama ketika dia menghilangkan nyawa Della Brown. Dan saat ini, dia menghabiskan sisa hidupnya mendekam di penjara Terre Haute, Indiana. Itu dia cerita dari kasus Mindy Sloss. Awalnya, kukira Wade ini membunuh karena terpaksa aja. Tapi fakta membuktikan bahwa dia adalah pembunuh berdarah dingin. Di mana sebelum dia membunuh Windy, dia sudah membunuh 4 orang. Jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Kalau kalian masih penasaran dengan kasus kriminal yang lain, kalian bisa menonton videoku yang ini sama yang ini. Kujamin deh kalau 2 videoku yang ini gak kalah bagusnya sama video yang kali ini kalian tonton. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung diklik